Kita mulai ya. Cek 1 2 3, cek. Cek 1. Dicoba. Cek 1 2 3, dicoba. 1 2. Oke. Insyaallah. Sudah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah sekalian, para orang tua kami yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini untuk kita dalam rangka menjalankan salah satu bentuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita salat subuh berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan kita talabul ilmi, menuntut ilmu agama agar kita bisa beragama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa kita akan membahas tentang bagaimana sih Rasulullah SAW bersuci. Ya, jadi di dalam syariat Islam yang sempurna ini ditandai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ya, sehingga dalam arti kata agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, makna dari kata sempurna itu adalah sesuatu yang tidak perlu penambahan apalagi pengurangan. Sehingga dia porsinya sudah pas. Ya, enggak perlu lagi ditambah-tambah dan juga tidak perlu lagi dikurangi. Dan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah yang kita sampaikan tadi. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya dalam salah satu hadis Rasul mengatakan bahwa ya, segala sesuatu telah aku sampaikan kepada kalian. Tidaklah satu kebaikan pun melainkan aku telah menyampaikan kepada kalian wahai sahabatku untuk melakukannya. Dan tidak ada satu keburukan pun melainkan aku juga sudah menyampaikan kepada kalian wahai sahabatku untuk menjauhi keburukan tersebut. Dan saking terang benderangnya perkara agama ini yang sudah dijelaskan oleh Rasul, itu sampai-sampai diistilahkan malamnya itu seperti siang. Maksudnya terang benderang banget, sehingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun terkait perkara-perkara tentang masalah agama. Ya, sehingga mengacu pada hal-hal ini, maka maknanya karena Islam adalah agama yang sempurna, berarti ajarannya juga sudah sempurna. Ya, dari perkara-perkara yang paling kecil apalagi perkara-perkara yang paling besar semua sudah dijelaskan.
Termasuk di dalam hal ini adalah tentang bagaimana bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bersuci ini nanti banyak perkara-perkara yang meliputinya. Ya, mungkin nanti ada pembahasan tentang alat yang digunakan atau media yang digunakan untuk bersuci. Ya, seperti yang kita ketahui ada air misalkan, dan kalau tidak ada air bisa menggunakan debu yang diistilahkan dengan tayamum. Dan kemudian juga tentang bagaimana kita bisa mensucikan diri kita dalam artian dari kotoran-kotoran yang sifatnya hissi, yang sifatnya nampak, yaitu bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari sesuatu yang dinamakan dengan najis. Bagaimana ketika misalkan najis itu menempel di kain kita, menempel di badan kita, menempel di tempat kita sholat, bagaimana cara mensucikannya. Dan kemudian juga meliputi tentang bagaimana kita bersuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi, yang tidak nampak, ya, yaitu istilahnya hadath. Ya, dan di dalam syariat Islam ada ya yang namanya berwudu untuk menghilangkan hadath yang hadathnya sifatnya kecil. Dan kemudian ada juga dengan mandi besar atau mandi wajib, yang ini adalah untuk menghilangkan hadath yang besar. Dan di sana juga ada yang namanya tayamum, ya, yaitu kita mensucikan diri kita dari yang namanya hadath itu, baik hadath kecil maupun hadath yang besar, jika memang dalam kondisi tidak ada air atau dalam kondisi seseorang tidak bisa menggunakan air walaupun ketika itu airnya banyak. Ya, jadi pembahasan-pembahasan inilah yang insya Allah akan kita pelajari bersama-sama, ya, yang terkait tentang masalah bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan khawatir, semua pembahasan ini sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW, sudah ada penjelasannya, ya, secara terperinci. Jadi di mana para sahabat benar-benar memperhatikan bagaimana bersucinya Rasulullah SAW dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, sehingga semuanya sudah dijelaskan, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Ya, sehingga tidak ada peluang-peluang hal-hal baru masuk ke dalamnya, atau ada peluang-peluang mengurangi perkara-perkara yang sudah ada di dalam agama. Namun sebelum itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara yang terkait dengan masalah ibadah, maka ada satu hal yang perlu kita tekankan, dan ini akan berulang penyampaiannya, bahwasannya seseorang jika ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka dia harus memenuhi persyaratannya. Ya, sebagaimana ketika misalkan kita dapati, oh ada promo di sana, ada promo di sini, misalkan di mall, misalkan ada promo, mau dapat ini, mau dapat itu, tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya. Dan begitu juga di dalam masalah ibadah. Di dalam masalah ibadah, insya Allah semua kita sepakat bahwa kenapa kita mau capek-capek melakukan ibadah, ya tujuan utamanya adalah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kemudian kita sudah capek beribadah tapi kemudian tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ghashiyah, ayat yang kita baca tadi. Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah, bahwasanya ada sekelompok orang yang ketika di dunia dia cuma capek saja beramal. Amilatun nasibah, dia capek beramal, dia berzikir, dia sholat, dia puasa, dia amal ibadah ini itu segala macamnya, tapi kemudian di akhirat tasla naron hamiyah, tapi justru dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ya, karena mereka di dalam beribadah tidak memenuhi syarat-syaratnya ini. Nah, perlu diketahui, ya, untuk kita pelajari tentang apa itu syarat-syaratnya, sehingga kemudian amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu syarat-syaratnya? Alhamdulillah syaratnya enggak banyak Bapak Ibu. Syaratnya enggak banyak, ya. Dan inilah keistimewaan syariat Islam itu, dia tidak menyulitkan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ya, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian punya anggapan kalau enggak dipersulit enggak afdol. Ya. Ini kebanyakan dari masyarakat kita begitu. Jadi segala sesuatu terkait dengan masalah ibadah seolah-olah nih ya harus dipersulit. Kalau enggak dipersulit kayaknya kurang afdol deh, kayaknya kurang mantep gitu kan. Nah, ini keliru. Padahal Rasulullah SAW ketika dihadapi dua hal yang dua-duanya disyariatkan, maka Rasul akan memilih yang lebih ringan. Akan memilih yang lebih ringan.
Yang itu berbeda dengan orang-orang atau sebagian kaum muslimin di zaman sekarang yang mereka justru lebih mempersulit dirinya, mencari-cari, ya, mempersulit, menyusahkan diri sehingga kemudian meyakini kalau tidak dipersulit, tidak dipersusah, maka sepertinya kurang afdal. Ya, maka ini adalah suatu hal yang keliru. Ya. Jadi alhamdulillah syaratnya tidak banyak. Syarat yang pertama adalah yang sudah kita jelaskan sebagiannya di pembahasan yang lalu, yaitu di dalam kita beribadah harus mendasari ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait dengan amalan hati. Ya, terkait dengan amalan hati. Enggak bisa mengatakan, "Ustaz, saya benar-benar ikhlas karena Allah. Nih saya sumbang infak di jalan Allah sekian juta misalkan. Ikhlas, benar-benar ikhlas nih Ustaz." Belum tentu. Karena ikhlas bukan amalan lisan. Ratusan kali kita bilang ikhlas, 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 belum tentu dia ikhlas. Karena ini terkait amalan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya para ulama memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengecek hatinya. Ya. Jangan merasa aman sekarang ikhlas, belum tentu semenit lagi dia masih ikhlas. Seperti di awal. Ya. Makanya harus terus dijaga, dan itu peperangan akan terus terjadi antara kita dengan syaitan. Yang terus akan menjerumuskan, merusak niat kita. Agar kita jauh dari keikhlasan. Agar amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan al-qalbu katsiru taqallub. Hati itu rentan berubah-ubah. Makanya harus sering dicek hatinya. Harus sering dicek hatinya. Sehingga kemudian kita tetap ikhlas. Maksudnya apa sih ikhlas itu? Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian dalam beribadah itu melainkan ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas maksudnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan satu-satunya dalam kita beribadah. Kita jadikan sebagai motivasi satu-satunya di dalam kita beribadah. Misalkan kita berdoa, kita jadikan Allah sebagai tujuan utama dan tujuan satu-satunya dalam kita berdoa. Tidak boleh kita palingkan kepada yang lainnya. Tidak boleh kita palingkan kepada makhluk. Sehebat apapun makhluk itu. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahkan dikatakan tidak boleh kita tujukan kepada malaikat yang terdekat dengan Allah, dan juga tidak boleh kepada nabi-nabi, apalagi kepada yang selain mereka. Banyak di antara kita kemudian berdoa kepada kuburan, ya, yang mereka menganggap ini kuburan keramat, di dalamnya ada orang soleh, ada wali fulan dan fulan. Kepada malaikat, kepada nabi aja nggak boleh, apalagi kepada yang selain mereka yang derajatnya lebih di bawah dari itu. Sehingga kemudian Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah langsung kepadaku. Ya, tidak perlu kemudian melalui perantara. Maka aku akan kabulkan permintaan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makna ikhlas adalah kita menjauhi diri dari yang namanya riya. Riya. Senang dipuji. Inginnya pamer dalam beribadah. Pengen dilihat sama orang, pengen didengar tentang kebaikan-kebaikan kita. Ya, ini juga akan merusak keikhlasan. Lihatlah para ulama terdahulu, para generasi salaf terdahulu. Banyak di antara mereka yang kemudian berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang puasa sunnah selama 40 tahun, Senin Kamis. Setiap harinya dia berpuasa atau setiap pekannya dia berpuasa selama 40 tahun, istrinya nggak tahu di rumah. Luar biasa. Dia ketika itu bekerja di pasar. Kayak sekarang kita mungkin ada sebagian dari antum yang punya toko di Cipadu atau mungkin dagang di Tanah Abang. Dari rumah, ya, istrinya bawa bekal. Bawain dia bekal. Dan istrinya mikir dia akan makan nanti ketika sampai di toko, ketika sampai di pasar. Di tengah perjalanan makanan diberikan, diinfakkan kepada fakir miskin di jalan. Dan orang yang di toko, orang-orang sekitar pasar menyangka dia sudah sarapan di rumah. Padahal dia dalam kondisi puasa. Ketika menjelang maghrib dia pulang ke rumah. Sampai rumah dia makan, masuk waktu maghrib. Ya. Istrinya menyangka ya ini makan malam dia. Tapi ternyata itu buka puasa bagi dia. Dan itu berlangsung selama 40 tahun namanya. Dan ini Masya Allah. Ikhlas karena Allah.
Tidak seperti di zaman kita, amalan sedikit langsung pamer, langsung buat status, ya. Iya, selfie. Ya ada aja alasannya, Ustaz, saya melakukan itu untuk motivasi yang lain. Biar mereka bisa semangat dalam beribadah, bisa termotivasi seperti apa yang saya lakukan. Saya katakan betul, bagus. Sahabat juga demikian, sebagian sahabat melakukan demikian. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan halayak para sahabat, ya sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah? Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah, saya infakkan 100 ekor kuda. Siapa lagi? Saya ya Rasulullah, kata Utsman, saya infakkan 100 ekor kuda. Siapa lagi? Saya ya Rasulullah. Utsman begitu terus sampai 10 kali. Di tengah orang banyak. Ini pamer enggak, Ustaz? Enggak. Utsman juga ingin menunjukkan kepada yang lain, memberikan contoh, motivasi. Karena memang ketika itu butuh harta untuk berperang jihad di jalan Allah. Ketika itu ingin melakukan perang Tabuk di masa paceklik. Maka jika misalkan kita ingin melakukan seperti itu, silakan. Buat status supaya orang termotivasi. Tapi yang jadi pertanyaan, antum bisa jaga hatinya? Bisa menjaga keikhlasannya tidak? Kita ini adalah orang-orang yang hatinya lemah. Terkadang dipuji sedikit, sudah langsung hidungnya kembang kepis itu. Menikmati pujian itu, ya susah. Jadi kalau seandainya kita merasa diri kita lemah, tidak bisa menjaga hati, maka ayo sebaiknya disembunyikan saja. Kecuali ibadah-ibadah yang memang gak bisa disembunyikan. Jangan sampai ada yang alasan, Ustaz, saya sholatnya di rumah aja deh. Kenapa? Takut riya, Ustaz, kalau ke masjid. Nah, ini keliru. Ini salah paham. Ya. Ada ibadah-ibadah yang memang tidak bisa disembunyikan, seperti sholat berjamaah di masjid. Atau mungkin zaman sekarang kita mau pergi umroh, mau pergi haji, mau sembunyi-sembunyi gimana coba? Ya. Ntar tahu-tahu orang tua nyari ke rumah, tetangga nyari ke rumah, nih kemana orangnya nih? Udah berapa lama nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, di dalam perkara-perkara yang memang tidak bisa disembunyikan dalam masalah ibadah itu, yaitu harus ekstra lagi hati kita dalam menjaga keikhlasan. Ya. Jadi intinya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah harus ikhlas. Jangan sampai salah niat. Karena kalau seandainya kita salah niat dalam beribadah, yang mana seharusnya kita beribadah karena Allah lalu kita lakukan karena duniawi, maka justru mereka-mereka adalah menjadi orang-orang yang paling pertama akan dilemparkan di dalam api neraka. Dan kita sudah sampaikan tentang kisah 3 golongan yang dia melakukan ibadah bukan ibadah kaleng-kaleng. Ibadahnya ibadah-ibadah top semua dalam syariat Islam. Pertama, ibadah jihad, yang Rasulullah SAW mengatakan wadir watu sanami al jihadu fisabilillah, bahwasanya amalan tertinggi dalam syariat Islam itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan juga mengajarkannya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini juga adalah amal ibadah yang besar, bukan amal ibadah yang sepele, yang memiliki pahala yang luar biasa, amal jariyah di dalamnya. Begitu juga adalah infak fisabilillah, seorang bersedekah, berinfak, ya, untuk kepentingan Islam, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ini 3 golongan ini adalah orang-orang yang melakukan ibadah yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang sangat mulia dalam Islam. Tapi di dalam hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang paling pertama diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena sebab apa? Karena gara-gara salah niat. Mereka melakukan jihad, mereka melakukan belajar menuntut ilmu agama, berdakwah, kemudian juga berinfak. Mereka lakukan semua itu untuk kepentingan dunia. Agar dikatakan seseorang yang hebat, agar dikatakan sebagai pahlawan, agar dikatakan sebagai dermawan, agar dikatakan sebagai seorang alim. Dan mereka sudah mendapatkan gelar itu. Bisa saja ketika di dunia dia bergelar pahlawan, bergelar mujahid, bergelar orang yang mati syahid. Bisa saja ketika di dunia dia bergelar sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang qori. Bisa saja ketika di dunia dia bergelar sebagai seorang dermawan, baik hati. Dia dapatkan itu. Tapi di akhirat, ya, justru dia menjadi orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka karena salah niat. Nah, ini kita jaga.
Di dalam beribadah ikhlas karena Allah. Ya. Ustaz, saya puasa nih. Di kantor saya tiap pekan banyak orang pada puasa, Ustaz. Senin Kamis. Saya kalau nggak puasa malu, Ustaz. Nanti diomongin sama yang lainnya. Nah, ini keliru. Terus gimana, Ustaz? Jadi saya nggak puasa aja nih? Ya nggak begitu juga. Karena seseorang yang meninggalkan amal ibadah karena orang, maka itulah yang disebut dengan riya. Paham ya? Misalkan nih kita mau puasa, terus dia bilang saya takut riya, Ustaz. Justru itulah riya. Tapi seseorang yang melakukan ibadah karena orang, supaya dilihat orang, ya, atau karena seseorang, maka ini khawatir, ya, masuk dalam kategori kesyirikan, karena dia ibadahnya untuk orang. Jadi gimana yang harus dilakukan? Ya, ketika kita ingin melakukan ibadah, silakan lakukan dan berusaha ikhlas karena Allah. Walaupun kemudian setan menghantam, udah jangan ikhlas, udah pamer aja begini begitu, lawan itu. Ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Ya, jadi intinya, ya, ini adalah syarat yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Di dalam beribadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syarat yang kedua, jadi syaratnya cuma dua Bapak Ibu. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah itu artinya adalah mengikuti. Mengikuti dengan ilmu. Yaitu apa? Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul contoh suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Sehingga maknanya adalah syarat yang kedua di dalam kita beribadah itu kita ibadahnya harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti, dan kita tadi di awal sudah sampaikan ajaran Islam itu sudah sempurna. Enggak ada yang tersembunyi sedikit pun. Seperti contoh dalam masalah sholat saja. Ketika ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal, sampai gerakan jari itu sudah diriwayatkan. Sampai Rasul melihatnya kemana ketika sholat itu sudah dijelaskan. Ada hadisnya. Sampai bahkan dijelaskan gerakan jenggot Rasul ketika sholat, menunjukkan Rasul sedang baca ini, sedang baca itu. Semendetail itu gitu. Bahkan dulu ketika saya belum belajar agama, ya masih belajar sedikit-sedikit, ya. Saya pikir sholat ya seperti itulah gitu kan. Seperti yang saya saksikan banyak di orang-orang. Ya, asal takbiratul ihram, sujud, ruku, salam, selesai. Tapi setelah kemudian saya belajar, ya, kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bagaimana salat beliau, ternyata luar biasa, begitu lengkap. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dari gerakan yang paling menonjol, yang paling besar, sampai gerakan yang kecil, itu semua sudah dijelaskan. Bacaannya bagaimana, kerlingan matanya bagaimana, gerakan jarinya bagaimana, apalagi meletakkan tangan bagaimana, semua sudah dijelaskan. Terlebih dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga tidak bisa tidak di dalam kita beribadah, kalau ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka ayo kita penuhi syarat yang kedua, yaitu al-mutaba'ah, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kita sudah pernah jelaskan bahwasanya hukum asal ibadah itu haram dilakukan dalam syariat Islam, kecuali karena ada perintah. Karena kalau tidak ada perintah, hukum asalnya haram dilakukan. Kenapa Bapak Ibu sholat subuh? Karena ada perintahnya, Rasul memerintahkan kepada kita sholat subuh. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena ada perintahnya, kita diperintah untuk sholat puasa di bulan Ramadan. Dan kita nggak bisa, Ustaz saya pengen puasa pati geni, boleh nggak? Untuk biar dapat ilmu kebal misalkan. Judulnya puasa, tapi yang jadi masalah nih puasa pati geni, ada nggak perintahnya dari Rasul? Ada nggak contohnya dari Rasul? Misalkan Rasul mau perang Badar nih, mau perang Uhud, menyuruh kepada sahabatnya, ayo kita puasa pati geni dulu biar kebal misalkan. Nggak ada.
Nggak ada. Bahkan Rasul terluka ketika perang Uhud. Para sahabat mati. Banyak yang mati syahid terutama ketika perang Uhud. Seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Seperti Mus'ab bin Umair, sahabat beliau. Seperti Hanzalah. Banyak lagi para sahabat yang meninggal. Sehingga ini kita bicara masalah ibadah. Berarti harus ada perintah, harus ada contoh. Kalau nggak ada contoh, nggak ada perintah, maka hukum asalnya haram dilakukan. Maka dari itu dalam kita beribadah, kita berusaha mencocokkan ibadah kita dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ada solat, zaman Rasul juga ada solat. Ayo cocokkan solat kita dengan solatnya Rasul. Zaman kita ada zikir, zaman Rasul juga ada zikir. Cocokkan zikir kita dengan zikir Rasul. Zaman kita ada solawatan, zaman Rasul juga ada solawatan. Ayo cocokkan solawatan kita dengan solawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Dan ini menjadi syarat mutlak juga diterimanya amal ibadah seseorang. Jadi semakin jelas ya, bahwasannya ukuran kebenaran dalam agama bukan banyaknya orang yang mengamalkan. Bukan sedikitnya orang yang mengamalkan. Bukan karena berlandaskan tradisi, bukan. Tetapi karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah landasan kebenarannya. Jadi kalau kita mau sholat, mau puasa, mau zikir, mau salawatan, bukan kita lihat kebanyakan orang bagaimana. Bukan kita lihat kepada tradisi bagaimana. Tetapi kita lihat kepada ini, sosok manusia mulia. Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan tidak. Beliau memerintahkan tidak. Beliau mencontohkan tidak. Kalau seandainya ketika di zaman Rasul itu tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah, tidak dianggap sebagai bagian dari agama, maka zaman sekarang pun seperti itu. Jangan kemudian kita memasukkan hal-hal baru dalam agama yang itu tidak pernah dianggap agama oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana Ustaz caranya supaya kita bisa tahu bahwa sholat yang kita lakukan ini seperti sholatnya Rasul, bahwa wudhu yang akan kita lakukan sesuai dengan wudhunya Rasul, bahwa puasa, zikir dan juga doa yang kita lakukan ini seperti yang dilakukan Rasul. Caranya gimana? Ya belajar caranya. Kita mempelajari. Kita mempelajari tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Ini yang kita katakan bahwasanya menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban dia dalam syariat. Ketika Allah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu, maka otomatis wajib bagi kita hukumnya untuk mempelajari bagaimana salat 5 waktu yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ketika kita diwajibkan untuk berlaku ikhlas, maka berarti wajib hukumnya kita mempelajari bagaimana ikhlas itu. Ini dia agama, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah SWT. Ini adalah agama, ini adalah manhaj namanya, yaitu cara kita beragama yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua persyaratan ini bukan saya mengada-ngada, tetapi dua persyaratan ini ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul sudah lebih dahulu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan Allah dalam ayat ini tidak mengatakan siapa yang ingin masuk surga. Tapi Allah lebih mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, siapa yang ingin melihat wajah Allah. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasannya kenikmatan paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Kenikmatan paling tinggi di surga adalah bertemu dengan Allah. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maksudnya siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga. Maka apa kata Allah? "Falya'mal 'amalan shalihan." Maka hendaklah kalian, nih pegang nih garis bawahi. Pengen dapat kenikmatan paling tinggi di surga? Allah katakan falya'mal 'amalan shalihan. Maka hendaklah kalian beramal saleh.
Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan amal saleh di sini adalah athwabuhum lisunnah, yaitu amalan yang paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amal saleh namanya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini yang diartikan dengan ikhlas. Jadi seseorang ketika ingin beribadah, dia dasari dengan ikhlas karena Allah dan juga mengikuti petunjuk Rasul, yaitu amal saleh, maka jaminannya adalah dia mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga. Bukan hanya sekedar amal ibadahnya diterima oleh Allah, tapi juga kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga. Mau nggak nih dapat kenikmatan paling tinggi di surga? Mau. Ustaz, saya mah alhamdulillah di emperan surga juga udah masya Allah banget. Ya kalau kita cita-citanya pengen di emperan surga, ya bisa jadi nggak nyampe ke situ, kepleset ke neraka kan. Tapi kalau kita pengennya dapat kenikmatan paling tinggi di surga, kalaupun misalkan nggak nyampe, ya tetap masih di surga gitu kan. Keplesetnya ke ruang tengahnya atau kemana gitu kan. Ya. Jadi kita berusaha. Dan bahkan Rasulullah SAW dengan secara jelas dalam Sahih Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan olehku, kata Rasul, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini siapa yang bilang? Rasul. Percaya gak kita? Ya wajib percaya. Ini bagian dari bukti syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di dalam pembahasan Ma'rifatun Nabi, yaitu kita mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satu poinnya adalah at-tasdiqu fima akhbar. Wajib bagi kita untuk mengimani, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasul. Rasul bilang seorang yang beribadah tanpa ada contoh dari Rasul, maka amalannya tidak diterima. Wajib bagi kita membenarkan itu karena Rasul yang mengatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasul tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, tapi apa yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, ketika kita ingin melakukan ibadah, apapun itu ibadahnya, apakah sholat, puasa, baca Quran, zikir, doa dan seterusnya, maka ingat-ingat ini. Pertanyakan pada diri kita, sudah ikhlas belum nih? Kalau belum, ayo berusaha. Ada godaan-godaan riya masuk, ada godaan-godaan ujub, sum'ah masuk, segera ditepis. Segera minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, beri perlindungan kepadaku dari gangguan syaitan ini. Ketika kemudian kita merasa, ini kayaknya amalan ini saya belum tahu nih sesuai dengan amalan Rasul atau tidak. Ayo belajar. Gimana sih cara beribadahnya Rasul? Bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya, bagaimana puasanya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana zikirnya. Ayo kita pelajari. Ya. Sehingga kemudian kita benar-benar bisa memenuhi dua persyaratan dalam diterima atau tidaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua syarat ini Bapak Ibu adalah kedua persyaratan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau misalkan Ustaz, saya ibadah ikhlas aja deh. Ya. Tapi saya pengen sholat subuh 12 rakaat. Ya. Ikhlas karena Allah, diterima enggak? Tidak diterima. Kenapa? Karena dua persyaratannya belum terpenuhi. Baru satu. Ustaz, saya pengen beribadah. Saya puasa Senin Kemis dan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Tapi kemudian dia lakukan supaya dipuji sama orang kantornya, dipuji sama atasannya, dipuji sama anak istrinya misalkan, maka ini juga amal ibadahnya tidak diterima karena salah satu persyaratannya tidak terpenuhi. Jadi dua persyaratan ini dua-duanya harus berkumpul, ikhlas dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita fahami ya dua pokok syarat diterimanya amal ibadah ini, dan ini harus selalu kita pegang, harus kita selalu ingat ketika ingin melakukan ibadah, ya maka selanjutnya kita akan membahas ya apa yang sudah ditemakan, yaitu tentang bagaimana bersucinya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin seharusnya kita mulai dari tentang pembahasan tentang bagaimana sifat-sifat air, tentang bagaimana sifat-sifat najis dan seterusnya. Tapi untuk kali ini kita akan masuk ya, memulainya dari pembahasan wudhu dulu deh. Karena memang saya melihat ini adalah perkara yang sangat urgen bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, karena memang ini sehari-harinya kita gunakan. Sehingga sedikit kita akan kupas tentang bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada sebagian kita, Ustaz itu mah pelajaran anak TK, ya kita udah belajar dulu, ya tapi nggak apa-apa. Kita mengulang sedikit, siapa tahu nih gitu kan, ada yang mungkin berbeda atau mungkin ada yang kekeliruan kita selama ini kita lakukan dianggapnya benar, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam masalah wudhu ini, sebagaimana yang kita katakan, wudhu adalah penghilang hadas kecil. Hadas kecil itu apa, Ustadz? Hadas kecil itu adalah seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar. Ya, walaupun dia besar, buang air besar, tapi dia hadas kecil ya. Jangan salah gitu ya. Ya, sehingga ini wudhu ini hanya bisa menghilangkan hadas-hadas kecil tadi. Tidak bisa untuk menghilangkan hadas besar. Ya, bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Nanti insya Allah akan ada pembahasannya tersendiri. Ya, jadi tentang bagaimana tata cara wudhu, ya, perlu digarisbawahi juga bahwasanya apa yang akan kita sampaikan ini bukan berarti kemudian menganulir tata cara wudhu yang selama ini kita lakukan. Bukan berarti artinya, Ustadz berarti wudhu yang selama ini kita lakukan gak sah dong. Enggak, bukan seperti itu maknanya. Bukan berarti kemudian yang dilakukan oleh orang-orang berarti nggak boleh, itu salah semuanya. Enggak seperti itu. Kita tidak mengklaim seperti itu. Cuma kita berusaha ingin menjelaskan secara utuh bagaimana sih wudhunya Rasulullah SAW. Yang paling tidak kita katakan bahwasanya ini adalah cara wudhu yang paling sempurna. Toh segala sesuatu kita kan pengennya dapat yang sempurna kan, pengen dapatnya yang lebih, yang banyak gitu. Apalagi dalam masalah ibadah. Ya, adapun nanti wudhu-wudhu yang selama ini kita lakukan atau mungkin yang orang lain lakukan atau yang selama ini kita pelajari dulu gitu kan, apakah kemudian itu wudhunya benar atau mungkin kurang atau mungkin tidak sah, ya tentu itu ada pembahasan secara terperincinya. Nggak bisa kemudian kita langsung vonis ini nggak benar, ini nggak sah dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada yang bilang bahwasanya oh Ustadz Arfan nih bilang yang lain nggak benar, yang benar cuma ini aja. Nggak seperti itu. Kita hanya sekedar meluruskan dan menjelaskan bagaimana sih cara wudhu yang benar-benar tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam masalah wudhu ini disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah. Ya, kalau nggak salah ayat 7. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana tata cara wudu secara global. Yang kemudian ayat ini ditafsirkan lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, yang kemudian beliau menjelaskan tata cara wudu secara terperinci, ya, dan sekaligus juga beliau mempraktekkan tata cara wudhu tersebut. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, dan kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, lalu usaplah kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ini ayat yang menjelaskan tentang wudhu yang dijelaskan secara global. Dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain, yang mana beliau ini adalah mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketika itu Utsman ingin berwudhu dan memerintahkan kepada budaknya ini untuk mengambilkan air, sehingga kemudian Utsman pun berwudhu dengan air tersebut, dan itu disaksikan oleh budaknya. Nah, setelah Utsman berwudu, maka kemudian Utsman mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Utsman mengatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul berwudu persis seperti wudu yang barusan aku praktekkan. Utsman bilang seperti itu. Wa qala, dan kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
ketika Rasul mempraktekkan wudu yang disaksikan oleh Utsman, kemudian Rasul mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, tsumma raka'a rak'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang berwudu seperti wudunya aku. Seperti wudu siapa? Wudunya Rasul. Ya. Tsumma raka'a rak'ataini, kemudian dia lanjutkan setelah wudunya itu dengan salat sunnah 2 rakaat. Ini yang dikenal dengan salat sunnah wudu. Kemudian dia khusyuk di dalam salat sunnahnya itu, maka apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Masya Allah. Ini kalau kita tahu tentang hal-hal seperti ini, Masya Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini benar-benar memiliki ruh, benar-benar ada nyawanya gitu. Enggak hanya sekedar lepas kewajiban, enggak sekedar rutinitas harian, enggak. Tapi benar-benar ada nilainya. Kayak Rasul mengatakan, ya syaratnya siapa yang berwudu seperti wudunya aku, kata Rasul. Dan dilanjutkan salat sunnah 2 rakaat, dan dia khusyuk di dalam salat sunnahnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Siapa di sini yang enggak punya dosa? Ada? Ustaz, alhamdulillah sejak ngaji sama Ustaz saya enggak pernah berdosa lagi. Ada yang begitu? Enggak ya. Semua kita berdosa. Ya. Rasul mengatakan kullu bani adam khata', setiap manusia itu melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa. Namun sebaik-baik mereka yang terlanjur melakukan dosa adalah yang mau bertobat. Dan kita demi Allah butuh amalan-amalan penggugur dosa. Seperti halnya ini. Ya, hanya dengan berwudu, dilanjutkan salat sunnah 2 rakaat, gugur dosa kita. Ya, dan kita butuh. Dan Masya Allah kita sangat banyak berkesempatan untuk melakukan itu setiap hari, bisa berkali-kali. Sehingga lebih banyak peluang dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam menjalani kehidupan dunia ini yang kita nggak tahu nih ajal kita kapan. Ya. Ada yang sudah berumur, ada yang masih muda. Ya. Ajal bisa menimpa siapapun. Dan jangan sampai waliyadzubillah kita dicabut nyawanya dalam keadaan berlumuran dosa. Kita butuh amalan-amalan penggugur dosa. Ya. Sehingga kemudian di dalam hadis ini dijelaskanlah bagaimana tata cara wudunya Rasul secara mendetail. Dan yang pertama, di saat seseorang ingin berwudu, pertama sekali adalah menyiapkan airnya. Dan ingat, di dalam penggunaan air tidak boleh berlebihan. Jangan Ustaz di sini banyak air, apalagi ini lagi musim hujan nih, sampai banjir-banjir airnya. Akhirnya pakai air sebanyak-banyaknya. Enggak boleh seperti itu. Tetap kita menggunakan air secukupnya. Secukupnya, sewajarnya, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Bahkan kami dulu ketika masih dalam menuntut ilmu di negeri Yaman di sana, di mana di sana itu Masya Allah untuk dapat air itu luar biasa susahnya. Bahkan di sana penduduk-penduduk itu setiap minggu diisi air dengan mobil tank gitu ya, mobil kayak semacam mobil BBM gitu, datang ke rumah-rumah, ya, untuk ngisi penampungannya. Jadi seminggu sekali diisi. Terkadang belum nyampe seminggu udah habis itu air. Ya, dan itu Masya Allah kita harus beli air. Bahkan air lebih mahal daripada bensin. Ya, di sana. Sehingga di saat kita, ya orang Indonesia di sana biasa mandi. Ya, sehari sekali aja itu udah dianggap jarang gitu ya. Ya, kita di sini mandi minimal ya 2 kali lah, pagi sama sore. Di sana kita sehari sekali mandi itu udah jadi omongan orang-orang sana. Ini orang Indonesia mandi terus, buang-buang air. Loh kita mandi sehari sekali loh gitu kan. Apalagi di sana kalau cuaca lagi panas, gerah gitu kan. Karena memang saking air susah di sana. Orang-orang sana rata-rata mandi biasa seminggu sekali, hari Jumat. Mau sholat Jumat. Terkadang itu pun dibarengi dengan kalau lagi junub gitu kan. Iya. Saking susahnya. Jadi kalau kita wudu itu, buka keran itu, bukanya pernah didapati ada orang kita, buka keran ya kayak di sini lah gitu, buka gitu, gede gitu ya. Langsung diomelin, buang-buang air. Jadi caranya tuh di sana buka keran sedikit, kemudian udah cuci tangan, ngambil air gitu ya. Kemudian ditutup dulu tuh kerannya, pakai jempol gini, ditutup dulu. Baru dia mau cuci muka atau apa gitu. Sampai sebegitunya gitu. Iya, biar nggak ada yang kebuang. Ya, biar tidak ada yang
yang kebuang. Bahkan di toilet juga di sana nggak ada istilahnya bak air gitu kan untuk beristinjanya. Di sana hanya disiapkan kaleng bekas kaleng susu gitu segini, setengahnya ini mungkin. Itu untuk alat untuk beristinjanya di situ. Ya. Saking memang iritnya gitu kan. Jangan sampai kemudian ya banyak air terbuang. Dan dalam hal ini ya saya juga nggak nyuruh ya harus segitu gitu, enggak juga. Intinya secukupnya. Dan perlu diketahui bahwasanya Rasul itu dalam berwudu itu ya kurang lebih nggak nyampe segini. Nggak nyampe segelas ini air yang biasa dipakai oleh Rasul ketika berwudu. Emang bisa Ustaz? Bisa. Ya, bisa. Nah, cuma sekarang tinggal bandingkan dengan kita wudu, ya. Kita wudu kadang kalau pakai gayung satu siraman satu gayung, ya. Sampai selesai cuci kaki berapa ember habis air gitu. Sedangkan Rasul kurang dari ini sudah cukup beliau berwudu. Nah, kan bedanya jauh ya. Jadi kita bisa mengukur nih mana yang mubadzir, mana yang secukupnya. Ya, jadi jangan sampai mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Itu yang pertama. Ya, di dalam penggunaan air secukupnya. Terus yang kedua, di saat kita ingin melakukan wudu, dan ini berlaku untuk semua ibadah. Di saat kita ingin melakukan amal ibadah, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah berniat terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih nih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harus ada niat. Kenapa harus ada niat ini? Untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang hanya kebiasaan. Bapak Ibu kalau seandainya mandi sehari-hari tanpa disertai dengan niat, ya sudah, dia tidak menjadi nilai ibadah. Tapi kalau disertai dengan niat, ya maka dia bisa menjadi mandi wajib misalkan, atau mandi sunnah gitu ya. Jadi itu untuk membedakan. Ya. Makanya dalam hal ini ketika seseorang ingin berwudu dan juga ketika seorang ingin melakukan ibadah apapun, maka harus dilandasi dengan atau diawali dengan niat. Nah, ada yang hafal niatnya ketika ingin wudu? Kok ketawa? Iya. Ya dulu yang kita pelajari, kalau ingin wudu maka harus dihafal niatnya. Niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Masyaallah, hafal semua ya. Iya. Ketika ingin tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhal lillahi ta'ala. Kemudian ketika mau mandi misalkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhal lillahi ta'ala. Mau puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadis sanati fardhal lillahi ta'ala. Hafal semuanya. Ya dulu kita seperti itu. Udah hatam. Iya. Nah, cuma semakin ya setelah kesini saya mulai belajar agama, mempelajari tentang bagaimana hadis-hadis Rasul dalam masalah beliau beribadah. Ternyata ini sudah diteliti oleh para ulama. Kita hanya sekedar bisa membaca setelah itu kan kesimpulan para ulama, bahwa tidak ditemukan satupun riwayat di mana Rasul membaca-baca atau melafazkan niat ini ketika ingin melakukan ibadah. Gak ada satupun riwayat ditemukan. Dan kita ketahui para sahabat itu kan mendetail dalam memperhatikan ibadahnya Rasul. Sampai ketika sholat Allahu Akbar, gerakan jenggot Rasul itu ketika sholat itu sampai diperhatikan sama sahabat dari belakang. Terutama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai bagaimana lirikan Rasul ketika ibadah, ketika sholat itu sampai diriwayatkan, sampai semendetail itu. Apalagi masalah niat. Yang itu sudah jelas kalau memang prakteknya seperti yang selama ini kita fahami, harus dilafazkan, dibacakan, pasti sudah sampai kepada kita riwayatnya. Pasti tidak akan tersembunyi. Dan ini yang lemah tidak ada, hadis yang dhaif tidak ada, apalagi hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Rasul itu melafazkan niat ketika ingin melakukan ibadah, termasuk masalah wudu.
Yang ada riwayat sampai kepada kita bahwasanya Rasul ketika ingin berwudu itu, maka ucapan pertama yang diperdengarkan adalah Bismillah. Sampai kepada kita tuh riwayatnya. Tapi apakah Rasul mengucapkan nawaitul wudu'a? Tidak ada satupun riwayat. Sehingga maknanya kalau kita merujuk kepada dua persyaratan tadi, diterimanya amal ibadah oleh Allah, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul. Maka di dalam hal ini petunjuk Rasul adalah niatnya tidak diucapkan. Niatnya tidak diucapkan. Ada yang bilang, Ustaz, memang benar niat tidak diucapkan. Ya. Tetapi kita disuruh untuk mengucapkan niat itu dalam rangka untuk menguatkan niat yang di dalam hati. Betul enggak? Ya. Emang itu enggak syarat, tapi untuk menguatkan niat yang di dalam hati aja. Nah, sekarang kita tanya bahwa ketika ada anggapan bahwasannya niat atau niat yang dilafazkan, yang diucapkan, itu adalah dalam rangka menguatkan niat yang dalam hati, ketika memang itu adalah sesuatu hal yang diperlukan, sesuatu yang membawa maslahat, pasti Rasul sudah mengabarkan kepada kita. Karena ini masalah niat Bapak Ibu, ini masalah yang menjadi jaminan sah atau tidaknya ibadah seseorang. Orang kalau ibadah tanpa niat, ibadahnya sah nggak? Ibadahnya nggak sah Bapak Ibu. Orang mau puasa nggak ada niat, nggak sah. Mau sholat nggak ada niat, nggak sah. Berarti kan masalah penting banget ini. Tapi kenapa juga tidak ada penjelasannya dari Rasul dan para sahabat dan bahkan imam madhab yang menjelaskan bahwasanya harus dilafazkan untuk menguatkan niat yang di dalam hati. Sehingga maknanya ini bukan bagian dari yang harus kita lakukan dalam melakukan ibadah. Ya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan harus dilafazkan dalam artian untuk menguatkan niat yang di dalam hati. Ya kita hormati pendapat mereka semuanya. Tetapi di dalam kondisi sekarang ini, di mana semua hadis sudah terkumpul, ya, di mana semua informasi sudah kita bisa terima, maka tentu kita bisa memilih di dalam hal ini mana yang pendapat para ulama yang lebih kuat dan mana yang lebih kurang dari itu. Ya, sehingga kita juga tidak bisa mengatakan oh yang melafazkan niat berarti ibadahnya enggak sah. Kita juga tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah itu niatnya. Ya. Niatnya. Kalau enggak ada niat sama sekali, maka tidak sah ibadahnya. Tapi kalau ada niat tapi dibumbui dengan melafazkannya, maka itu tidak sampai kemudian dianggap ibadahnya tidak sah karena niatnya sudah ada, cuma dia menambahinya dengan melafazkan. Ya, jadi faham ini ya. Nah, kemudian yang kedua, juga para ulama menjelaskan secara mendetail masalah ini terkait masalah niat ini. Ya, ini saya mohon maaf agak berpanjang lebar masalah niat karena ini akan berlaku untuk pembahasan-pembahasan berikutnya, yaitu tentang makna niat. Ya, niat ini kan asalnya bahasa Arab yang kemudian sudah diadopsi masuk ke dalam bahasa kita. Apa artinya niat? Niat itu sesuatu yang timbul dari dalam hati. Nah, dari sisi makna aja kita sudah pahami, oh iya niat itu dalam hati. Nah, kalau seandainya sesuatu yang keluar dari lisan kita, ini bukan niat, ini namanya ucapan atau perkataan. Betapa banyak orang yang hatinya menyelisihi perkataannya. Lisannya mengatakan Masya Allah, antum bagus banget, antum baik, antum begini, antum begitu. Dalam hatinya, amit-amit. Ada gitu kan? Iya. Iya. Nah, menjadi suatu berbahaya kalau seandainya itu terjadi pada ibadah kita. Lisan kita mengatakan nawaitul wudu'a, tapi hati kita aduh saya masih pengen tidur dulu gitu kan. Nah, kan nggak bisa gitu. Ya. Dan begitu juga ketika misalkan harus menghafal ayat apa lafaz-lafaz ini. Betapa banyak orang nggak jadi ibadah gara-gara nggak hafal lafaz niatnya. Dan itu saya alami dulu. Ya. Yang dipelajari di sekolah kan cuma tadi tuh. Ya, niat mau wudu, mau tayamum, mau mandi, mau puasa, mau sholat. Ya, sholat juga nggak semuanya tuh kita pelajari itu. Hanya yang sholat wajib, yang sholat sunnah ada beberapa yang mungkin bingung kita nih apa ya niatnya. Ya.
Sehingga banyak orang gara-gara nggak hafal lafaz niatnya, akhirnya Ustaz nggak jadi deh saya mau puasa misalkan. Puasa apa? Puasa Ayyamul Bid. Ya, apa tuh Ayyamul Bid? Puasa 3 hari setiap bulan. Apa ya niatnya? Aduh nggak hafal, yaudah nggak jadi. Nah ini kan repot. Dan kita katakan tadi di awal bahwasanya inna dina yusrun, kata Rasul, agama itu mudah. Dan Allah katakan yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi jangan dibikin repot, jangan dibikin susah agama ini. Sesuatu yang sederhana ya sudah sederhanakan. Ya, jangan kemudian ada anggapan kalau nggak dibikin susah kurang afdol. Ya, jadi paham ini ya. Ini masalah niat. Ya. Dan kemudian gimana Ustaz caranya kalau niat itu? Ya sudah, namanya niat itu kan dari hati. Jadi cukup hadir hati kita. Terus redaksinya apa? Loh, namanya niat dalam hati nggak usah pakai redaksi. Ya. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu tadi dari rumah mau datang ke sini nih. Mau sholat subuh sekalian kajian. Ada nggak dari rumah tadi bilang sengaja aku nawaitu gitu kan datang ke masjid untuk sholat subuh sekalian kajian karena Allah Ta'ala. Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Tapi hadir hatinya, terbetik hatinya. Ya, bahwasanya saya mau ke masjid nih, mau sholat subuh, mau sekalian ikut kajian, udah hadir hati, itulah niat. Semudah itu, sesederhana itu gitu kan. Nah sehingga nggak usah pikir-pikir lagi, nggak usah repot-repot lagi. Kita mau wudu ya sudah, ya azan berkumandang, langsung kita ke toilet, langsung kita ke tempat wudu untuk berwudu. Itulah rangkaian niat gitu kan. Sudah ada rangkaian niat. Ya, jadi ini dia para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang harus kita perhatikan di dalam kita ingin melakukan ibadah, yaitu niatnya. Jangan sampai kita salah niat, jangan sampai kemudian kita tidak berniat, karena itu mengakibatkan amal ibadah yang kita lakukan tidak sah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Kita masih belum menyentuh sama sekali tentang bagaimana tata cara wudunya, tapi paling tidak apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya silahkan Pak. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah Pak, sehat selalu. Masalahnya tadi Pak Ustaz, ini kan mau disambung lagi minggu depan kan, ini ke masalahnya ini kan tiap waktu kita lakukan. Iya Pak. Apakah kita kalau duduk itu pas duduk itu niatnya apa yang kata Ustaz tadi di rumah gitu? Saya bingung juga kan gitu. Iya. Iya. Pas duduk itu niatnya kan. Maksudnya sholat kan. Takbir. Ya, salah niat tadi. Iya, pas kita ke laksana itu kan niat di situ dipasang Ustaz ya. Iya, niat itu menghadirkan hati, ya menghadirkan hati sebelum dia melakukan, baik ketika ketika ingin melakukan maupun ketika misalkan dari awal dia sudah niat pengen melakukan itu sudah niat gitu kan, rangkaian niat. Misalkan nih sudah terdengar azan, kita mau pergi ke masjid, mau sholat gitu kan, dari mulai terdengar azan itu kan sudah terbetik dalam hati kita, saya pengen sholat nih dan saya pengen wudu gitu kan, itu sudah hadir niat kita namanya. Dan kemudian ditambah lagi ketika kita mau menyentuh air misalkan, di situ juga hadir hati kita ingin melakukan wudu, itulah niat gitu kan. Jadi nggak harus kemudian ya ada ritual-ritual tertentu, ada perenungan tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, nggak harus gitu. Yang penting itu alami saja, yang penting hadir hati kita. Hadir, paham ya? Hadir hati, maksudnya kita eling lah bahasa apanya ya, bahasa Jawanya itu eling. Hadir hati kita untuk melakukan aktivitas ibadah itu karena Allah. Itulah yang disebut dengan niat. Tanpa kemudian harus melafazkannya dengan lafaz-lafaz ini dan itu. Ya. Bisa difahami insyaallah ya, Pak. Bingung kayaknya nih. Enggak, padahal sesederhana itu loh niat itu. Ya. Justru yang bikin bingung yang selama ini kita lakukan gitu kan. Sampai ada yang bilang bahwasanya, nih kalau niat itu dibarengi dengan ucapan. Kayak misalkan nih ketika sholat, lisannya mengucapkan usolli fardol begini fardol begitu, kemudian lisannya mengucapkan hatinya juga meniatkan dalam hati, kemudian sambil takbir Allahu Akbar. Gimana itu? Repot, susah. Usolli terus hadir hati juga, terus Allahu Akbar, susah, prakteknya susah. Makanya timbul was-was. Maka kalau kita sholat di belakang imam yang orang seperti ini,
Biasanya tuh bikin repot. Allah, nggak jadi. Makmumnya udah bar ini. Makmum udah bar gitu kan. Imamnya Allah, nggak jadi. Karena dia pengen memunculkan kehusyuan itu kan. Dengan lisannya mengatakan usolli, dibarengi dengan hati juga, hadir hati, kemudian disambung dengan Allahu Akbar gitu. Allah sambil menghadirkan hati gitu. Sambil berniatkan Allah, nggak jadi. Makmum kesel kan, udah bar berkali-kali makmum. Woi Pak Imam, jadi nggak nih sholatnya gitu kan? Ya, ini repot gitu kan, susah. Ya padahal ketika kita sholat ya langsung Allahu Akbar. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya kalimat yang paling pertama dengar ya dari Rasulullah SAW adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Enggak ada bacaan-bacaan sebelum itu gitu. Ya kan, kalau selama ini kita dengar kan hadirkan niat itu kan pas takbiratul ihram. Iya. Selama ini kan gitu. Iya. Jadi cukup gitu aja ya. Iya. Jadi itu rangkaian. Ya, hadir hati itu rangkaian, bukan hanya ketika itu saja. Ya, tetapi rangkaian dari mulai pertama aktivitas kita ingin melakukan amal ibadah itu, yaitulah rangkaian niat. Ya. Jadi sesederhana itu gitu. Dan nggak usah dipersulit. Gitu. Sederhana itu, hadir hati kita. Ya makanya saya permisalkan tadi, sama ketika antum dari rumah mau ke sini. Ya kan itu rangkaian, antum udah hadir niat antum ke sini. Gitu. Jadi nggak perlu kemudian harus gimana harus merapalkan dulu, melafazkan dulu atau menyamakan antara bacaannya dengan yang di hatinya, ya susah. Ya, ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berwudu di toilet dan di mana mengucapkan lafaz bismillah? Iya, masya Allah. Bagus nih. Hukum wudu di toilet. Ya, hukum wudu di toilet ini sebenarnya pertanyaan ini muncul karena ada hal yang terkait dengan berzikir ya di dalam toilet, menyebut nama Allah di dalam toilet. Yang mana di dalam hal ini bahwasanya pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa berzikir atau menyebut nama Allah di dalam toilet itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, jadi tidak sampai kepada yang diharamkan tapi makruh. Kemudian juga ini terkait dengan bacaan bismillah ketika wudu. Ya, bacaan bismillah kepada wudu di dalam wudu ini para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bismillah di dalam mengawali wudu itu hukumnya wajib. Dan sebagiannya mereka ada yang mengatakan tidak sampai wajib hukumnya sunnah saja. Maka kalau seandainya kita mengikuti para ulama yang mengatakan membaca bismillah di saat wudu itu hukumnya wajib, maka kemudian dia ingin wudu di toilet yang mana menyebut nama Allah, otomatis kan menyebut nama Allah tuh, bismillah menyebut nama Allah kan dalam toilet, maka dalam hal ini abaikan. Dalam artian silakan tetap baca bismillah. Karena baca bismillah hukumnya wajib. Baca bismillah hukumnya wajib ketika wudu menurut pendapat ulama yang pertama tadi. Sedangkan ya menyebut nama Allah di dalam toilet hukumnya makruh. Makruh ketemu wajib, mana yang didahulukan? Yang wajib, yang makruh kalah. Sehingga ya sudah silahkan tetap boleh mengucapkan baca bismillah di dalam toilet. Tetapi kalau seandainya gimana kalau kita mengikuti ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Maka di dalam hal ini ya ada sebagian ulama yang mengatakan ya sudah sunnah, namanya sunnah, ya sudah tidak dibaca juga kan nggak masalah, tetap sah wudunya. Tetap sah wudunya. Ya, jadi seperti itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, terkait tentang masalah tempat wudunya ini, toilet atau WC lah bahasa kita gitu ya. Toilet. Bagaimana Ustaz hukum berwudu di situ? Ya terlepas dari yang tadi sudah selesai pembahasan tentang baca bismillahnya. Kemudian juga ada pembahasan lain terkait hal ini. Maka di dalam hal ini berlaku kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku
karena ada ilahnya, karena ada sebab. Kalau sebabnya bisa dihilangkan, maka hukum ini menjadi tidak berlaku. Contoh dalam masalah ini, berwudu di dalam toilet. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya para ulama mengatakan hukum asalnya dia makruh, tidak sampai kepada haram. Kenapa dia makruh? Karena dikhawatirkan akan ada terkena cipratan najis. Ya, sebagaimana kita tahu toilet, WC ya biasanya tempat berkumpulnya najis di situ. Karena ada kekhawatiran terkena najis, maka ada hukum. Ada alasan, ada sebab khawatir terkena najis, kemudian timbullah hukum. Apa hukumnya? Makruh. Tapi kalau seandainya si sebab ini, si illah ini bisa dihilangkan, maka hukum juga menjadi dianulir. Kita jamin bahwa ini toilet ini bersih, Ustaz. Aman dari najis. Ya, WC udah disiram. Ya, nggak ada najis-najis yang nempel di situ. Berarti kan sebabnya udah hilang nih, maka hukum makruhnya sudah tidak berlaku. Berubah menjadi mubah, berubah menjadi boleh. Nah, sekarang tinggal kita lihat ya, bahwasanya kalau toiletnya memang bersih, atau misalkan ketika kita mau wudu disiram dulu toiletnya, ya, dibersihkan dulu. Apalagi kalau toilet di sini Masya Allah bersih lah gitu kan. Bisa disiram dulu, khawatir nanti masih ada bekas percikan kencing yang nempel gitu, siram. Setelah itu wudu silakan, nggak masalah. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Mungkin pertanyaan saya di luar tema, tapi tadi disebut gitu. Iya, boleh. Tidak boleh menjadikan segala sesuatu sebagai perantara atau wasilah. Iya. Termasuk pada Nabi dan Rasul kan gitu. Iya. Nah, di sini permasalahan Ustaz. Sementara kan kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti atau mendapatkan pertolongan Nabi. Nah, ini bagaimana? Iya. Iya. Masya Allah, pertanyaan bagus. Jadi tadi kita sampaikan bahwasanya kita tidak boleh mengambil perantara. Ini konteksnya adalah dalam berdoa. Ya, mengambil perantara, dan konteksnya juga kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, konteks pembahasan kita seperti itu. Seperti banyak yang kita dapati dari saudara-saudara kita yang kemudian mereka misalkan mengadakan ziarah misalkan ke kuburan wali fulan. Kemudian mereka berdoa di situ. Meminta wahai wali fulan, tolong bantu saya, sampaikan kepada Allah agar begini, agar begitu. Nah, ini yang namanya kita bertawasul atau mengambil wasilah yang dilarang. Ya. Bahkan banyak di antara saudara kita yang kemudian dia lebih khusyuk doanya di situ daripada di rumah di masjid. Bahkan kemudian sholat di situ, nangis-nangis di situ lebih khusyuk dilakukan daripada di masjid. Nah, ini kan keliru. Karena ini yang saya katakan, la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ya. Bahwa kepada nabi yang sudah meninggal nih Rasulullah, misalkan kita pergi ke Madinah, datang ke makam Rasul, kemudian kita berdoa, ya Rasul tolong sampaikan hajat saya kepada Allah, ini aja nggak boleh. Menjadikan Rasul sebagai wasilah ketika beliau sudah meninggal untuk menyampaikan doa kepada Allah, ini aja nggak boleh, apalagi kepada selain Rasul. Ya, ini namanya yang bertawasul yang tidak boleh. Jadi dalam syariat Islam itu ada tawasul yang tidak diajarkan oleh Rasul, ada tawasul yang disyariatkan. Ini poin pertama dulu Pak, yang difahami. Ini yang nggak boleh nih. Ya. Makanya saya katakan tadi firman Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu ingin meminta kepadaku, kata Allah, maka langsung minta, nggak usah pakai perantara. Ya. Adapun yang kedua adalah bentuk tawasul yang dibolehkan, dan itu dijelaskan dalam syariat kita. Salah satu contohnya misalkan bertawasul dengan amal soleh kita, seperti yang terjadi pada 3 pemuda yang terkurung dalam gua. Dia ingin bebas, dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya pernah beramal ini dan beramal itu. Kalau memang amal itu diterima oleh Engkau ya Allah, maka bebaskan kami. Sama ketika misalkan kita mendapat kesulitan hidup, ya, minta solusi dari Allah, minta jalan keluar dari Allah, maka kita boleh berdoa misalkan, ya Allah dulu saya pernah berbakti sama orang tua misalkan. Ya Allah dulu saya pernah bantu si fulan fakir miskin. Sekarang saya susah ya Allah. Kalau memang amal tersebut diterima oleh Engkau, maka mudahkan urusan saya misalkan. Ini boleh. Bertawasul dengan amal soleh. Atau bertawasul dengan misalkan asma dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Seperti misalnya kita bilang, ya Rahman, ya,
atau ya arhamar rahimin irhamna, wahai yang maha pengasih, ya, lagi maha penyayang, kasihanilah kami. Ini bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Atau ya Razzaq urzukna, wahai yang maha pemberi rezeki, berilah kami rezeki. Ya, ini semua adalah bertawasul dengan nama dan sifat Allah yang disyariatkan. Begitu juga dengan bersolawat. Ya, kalau bersolawat, ya memang diperintahkan. Rasul mengatakan siapa yang bersolawat kepadaku, ya 1 kali maka dia akan diganti dengan 10 kali. Ya. Dan bahkan bagian dari adab doa. Bagian dari adab doa selain kita memuji Allah dan juga bersolawat kepada Nabi. Salah satu cara agar doa kita mustajab adalah memuji Allah dan juga bersolawat kepada Nabi. Dan bahkan yang banyak bersolawat kepada beliau, ia akan mendapat syafaat. Mendapat syafaat. Tetapi yang lebih besar dari itu adalah kita mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapat juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteksnya seperti itu, Pak. Ya, adapun bertawasul yang dilarang, yang diharamkan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, kalau dan juga ketika misalkan kita bertawasul sama orang yang masih hidup, boleh enggak? Pada asalnya boleh. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada seseorang datang ke orang tuanya. Ya, ibu atau mama, ayah, tolong doakan saya. Ya, boleh enggak ini? Boleh. Kita bertawasul sama orang tua kan? Orang tua yang doa kepada Allah. Tapi orang tuanya masih hidup, ada di hadapan kita. Tapi kalau seandainya ada misalkan kiai atau ustadz, ya, dia posisinya ada di Bandung. Kita dari sini Jakarta, bilang sendirian, enggak pakai telepon, terus kita bilang, "Ya Syekh fulan, wahai kiai fulan, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah," misalkan. Ini boleh enggak? Ini enggak boleh. Walaupun kiainya, ustadznya masih hidup, tapi dia enggak dengar omongan kita. Enggak pakai telepon. Ya. Seolah-olah kita menganggap dia maha mendengar kan? Udah menyamakan dia dengan Allah. Dari sisi ini aja udah salah. Apalagi kemudian kita yang meminta kepada dia untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang terkait dengan masalah tawasul. Dan insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan Pak kita bisa membahas secara khusus tentang masalah tawasul ini. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Oh, kalau misalnya di saat ibadah tiba-tiba kita berubah, Iya. misalnya dengan jamaah sholat gitu, kalau kita lupa gitu kan, pada detik terakhir tiba-tiba kita ini harusnya jamaah gitu. Iya. Saya contoh jamaah akhir lah. Iya. Nah itu gimana? Boleh nggak? Iya boleh. Ya misalkan kita di awal, ya kita misalkan sholat apa gitu ya, lalu kemudian kita ya karena lupa gitu kan, dasarnya memang karena lupa, lalu kemudian di tengah perjalanan kita memperbaiki niat itu insyaallah boleh. Dan itu sama seperti dalam pembahasan ketika seorang misalkan sholat sendirian, dan tentu niatnya dia sholat sendirian, tahu-tahu datang orang nepuk dia untuk bermakmum dengan dia, berarti kan dia merubah niat untuk menjadi sebagai imam kan gitu. Nah ini tidak mengapa, ya tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau gitu niat yang selama ini kita pelajari yang pakai usul itu asal dari mana Ustaz ya? Karena kan nggak mungkin tiba-tiba gitu ada kan barang itu kan. Iya. 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 Harusnya ditanya ke yang ngajarin antum. Iya, jadi iya di dalam agama ini saya jawabnya secara umum ya, tidak kemudian spesifik ke pembahasan itu, tapi mengena ke pembahasan itu. Bahwasanya begini, setelah berlalunya masa keemasan, yaitu masa sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, maka kemudian masa setelahnya itu mulailah kemudian Islam itu sudah menyebar. Yang mana kan ketika itu hadis itu menyebar di kalangan sahabat. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, maka kemudian para sahabat pun menyebar. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam dan seterusnya. Mereka menyebar kemana-mana. Mereka kemudian menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mana pada setiap sahabat ini hadis yang mereka punya itu tidak sama. Ya. Maksudnya koleksi hadis yang mereka punya.
Karena kan nggak semua mereka kemudian bersama-sama dengar dari Rasul kan gitu. Karena misalkan suatu momen Rasul ngomong sama 3 orang sahabat yang itu nggak didengar oleh ribuan sahabat yang lainnya kan begitu. Dan kemudian ini berpencar-pencar gitu kan. Sehingga bisa saja mungkin di sahabat ini punya koleksi hadisnya hanya 5, yang lain ada 100, yang lain ada 10 dan seterusnya begitu. Nah sehingga kemudian terpencar hadis-hadis, tapi kemudian dikumpulkan oleh generasi berikutnya, oleh murid-muridnya para sahabat yaitu tabi'in. Kemudian dikumpulkan lagi oleh tabi'ut tabi'in. Nah cuma setelah itu banyak menyebar orang-orang memalsukan hadis. Ya, ada sebagian pihak yang kemudian memalsukan bukan cuma 1 atau 2 hadis, ya, bahkan ribuan, mungkin puluhan ribu hadis yang dipalsukan, yang punya niatan jelek terhadap Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, bahkan salah satu tokohnya saya lupa namanya di zaman Harun ar-Rasyid itu beliau orang ini sampai dihukum mati, ya. Dihukum mati sampai kemudian dia mengatakan, kamu menghukum mati saya, terus apa yang kamu lakukan terhadap ribuan hadis yang sudah aku palsukan gitu. Lalu kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, ya kita punya imam-imam yang akan meneliti hadis-hadis itu seperti Abdullah bin Mubarak dan lain sebagainya, yang akan meneliti hadis itu huruf per huruf sehingga bisa diketahui mana yang palsu, mana yang sahih. Ya. Ini satu. Kemudian yang kedua juga bahwasannya karena hadis itu berpencar-pencar, sehingga kemudian bisa jadi untuk lebih mudahnya misalkan di imam madhab saja. Imam madhab itu kan yang paling pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang mana Imam Abu Hanifah ini dikenal sebagai beliau yang punya logikanya luar biasa. Beliau dijuluki sebagai ahlur ra'yi, ya, yang lebih mengedepankan logika. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Karena ketika itu banyak hadis yang belum sampai kepada beliau. Karena hadis itu ketika itu masih banyak berkumpul di Mekah dan Madinah. Sedangkan beliau tidak berada di 2 kota itu. Beliau memiliki koleksi hadis tidak menyeluruh, tidak sebanyak yang dimiliki oleh murid beliau yaitu Imam Malik rahimahullah. Sehingga kemudian dalam banyak kasus beliau ditanya oleh masyarakat tentang suatu permasalahan yang katakanlah hadisnya belum sampai kepada beliau ketika itu. Tapi mau nggak mau ketika itu harus ada fatwa, harus ada jawaban, yang kemudian beliau pun berijtihad dengan ijtihad beliau. Ini istilahnya ijtihad, yang beliau punya perangkat untuk ijtihad itu berlandaskan mungkin dalil-dalil yang secara umum, lalu kemudian secara spesifiknya beliau ijtihad dengan logika beliau. Dan itu bahkan para ulama banyak memuji kecerdasan beliau. Antum kalau lihat bagaimana sejarah kehidupan Imam Abu Hanifah, saking kuatnya hujjah beliau, saking kuatnya argumen beliau. Ini masjid, contoh ya, ini masjid catnya warna apa? Warna putih. Antum kalau berdebat dengan Imam Abu Hanifah bisa mengatakan ini cat berwarna hitam dengan segala argumennya, dan antum sulit untuk tidak percaya. Saking hebatnya argumen dia. Sampai-sampai ini tiang ini yang kita ketahui ini dari batu, tapi beliau kalau berhujjah dia katakan bahwa ini dari emas, antum pasti bisa percaya itu. Saking kuatnya hujjah beliau. Jadi luar biasa para ulama. Tapi kemudian hadir imam-imam berikutnya, para ulama berikutnya yang kemudian mungkin hadis lebih banyak dia peroleh, sehingga kemudian di saat ada satu masalah yang sama dengan imam sebelumnya, ternyata yang imam yang berikutnya ini dapat hadisnya, sehingga kemudian dia memutuskan sesuai hadis, ya, sesuai hadis yang kemudian ternyata berbeda dengan ijtihad imam sebelumnya. Maka mana yang kita ikuti? Ya yang sesuai dengan hadis. Bahkan imam-imam yang sebelumnya yang mungkin memutuskan dengan ijtihadnya, mereka juga sepakat dalam kaidah mengatakan, ya kaidah mereka bahwasanya idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih maka itulah madhab dia. Ya, sehingga di saat mereka memutuskan dengan ra'yunnya, dengan ijtihadnya, ya karena memang keterbatasan ya ilmu hadis yang sampai kepada beliau. Nah ini yang pertama. Terus yang berikutnya terkait masalah tadi, ini terus asal usulnya dari mana gitu? Ya Allahu a'lam, saya sendiri juga tidak terlalu mendalami tentang hal itu. Maksudnya dari mana asal usulnya? Yang jelas tiba-tiba ada saja. Ya mungkin ini berangkat. Ya memang ada sebagian ulama Syafi'iyah ya yang mengatakan bahwasanya harus kita melafazkan niatnya dalam rangka untuk menguatkan niat yang
di dalam hati, sehingga kemudian keluarlah lafaz-lafaz tersebut. Dan sebenarnya lafaz-lafaz itu juga adanya di negeri kita aja sih sebenarnya. Lafaz yang harus usoli begini, usoli begitu. Mungkin kalau di Arab atau di mana ya, dengan lafaz yang berbeda tapi maksudnya sama gitu kan. Ya kalau kayak kita mah mungkin susunan kalimatnya aja yang berbeda tapi maksudnya sama. Kalau kita kan karena memang sudah ditulis seperti itu, harus dihafal, harus sama seperti itu kan gitu. Karena memang kita nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Kalau di sana ya bisa, misalkan langsung bilang usolli atau apa gitu kan, dan seterusnya. Jadi intinya saya juga nggak tahu ya ini asal usulnya dari mana ya lafaz-lafaz tersebut, tetapi untuk ajarannya ini ada di dalam sebagian mazhab Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah harusnya atau bukan wajib sih hukumnya ya, cuma dianjurkan untuk melafazkan niat dalam rangka untuk menguatkan yang niat di dalam hati. Tapi kalau seandainya kita lihat mana yang lebih pas, ya mana yang lebih sahih, mana yang lebih aman, lebih selamat, maka tentu cukup kita menghadirkan hati tanpa kemudian kita melafazkannya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup ya? Ya, silakan. Ustaz mau nanya, kita kan dalam sehari-hari kan sering berselawat ya. Iya. Tapi kadang-kadang setelah terbersih itu niatnya macam-macam. Karena kita pengen dapat syafaat, pengen supaya doa kita diterima. Nah, kira-kira niat apa ya yang paling baik itu waktu kita melakukan selawat? Iya. Apa boleh gitu? Iya, ya itu betul apa yang sudah antum sampaikan. Bahwasanya bersolawat ya memang ada hadis yang menjelaskan tentang motivasi kita bersolawat itu, yaitu dengan solawat ya bisa mendapatkan syafaat atau bahkan bisa menjadi salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah dengan bersolawat itu, dan bahkan mendapatkan pahala yang sangat besar gitu kan. Jadi itu motivasi ya itu boleh ya, dan itu sama sekali tidak kemudian mengganggu keikhlasan kita. Ya, ada sebagian pemahaman orang, oh kalau antum beribadah karena pengen dapat surga berarti nggak ikhlas. Ya, ini keliru. Ya, ini keliru. Karena kalau misalkan bukan seperti itu, untuk apa firman Allah dan hadis-hadis Rasul yang banyak menyebutkan tentang motivasi surga, motivasi pahala dengan amal ibadah ini dan itu gitu kan. Ya, dan ini tidak ada kaitannya dengan ikhlas atau tidaknya. Allahu a'lam bishawab. Banyak juga kata anak Ustaz ya. Kan sekarang kan lagi umum juga tuh. Ini kucing murah rezeki, kadang-kadang dia keliling tuh kasih makanan kucing ada gitu ya. Iya. Itu niatnya gimana? Iya. Keliling kan, ada tuh begitu ketemu. Iya, ya padahal secara umum siapapun yang melakukan kebaikan, ya bahkan kepada hewan sekalipun, ya maka Allah akan mudahkan jalan dia. Secara umum seperti itu, nggak harus ke kucing. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwasanya seorang wanita pezina masuk surga gara-gara kasih minum ke anjing? Ya. Jadi nggak harus ke kucing, gitu. Kalau oh ini kucing ini hewan kesayangan Nabi, ya mana hadisnya, nggak begitu juga, gitu. Ya, Rasul penyayang semua kepada seluruh binatang yang memang bukan fawasik gitu kan, bukan hewan-hewan yang memang dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan seterusnya. Ya, intinya berbuat baik kepada siapapun, ya ini bisa mendatangkan kebaikan, salah satunya adalah mendatangkan rezeki gitu kan. Jangan sampai gara-gara pemahaman itu kita rajin ngasih makan ke kucing, lupa ngasih makan anak istrinya. Untuk beli makanan kucing sampai berapa ratus ribu sebulan, untuk anak istrinya berapa puluh ribu aja gitu kan. Nah ini keliru kan. Jadi harus tahu mana yang prioritas, yang wajib dan mana yang sunnah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa diamalkan ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang difahami dengan baik dan kemudian diamalkan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Pak? Dibuka.